Halo semuanya, pada kesempatan kali ini video official 1, 2, dan 3 akan menjelaskan terkait informasi penerimaan Bintara Polri untuk Bakomsus di tahun 2024. Halo teman-teman semuanya, berdasarkan informasi bahwasannya per tanggal 11 November 2024 dilakukan penerimaan pendaftaran secara online untuk rekrutmen Polri untuk Bintara Bakomsus tahun 2024. Jadi teman-teman nanti silahkan cari informasi tersebut, dan apabila memang teman-teman salah satu di antaranya dan memenuhi kualifikasi, teman-teman silahkan simak video saya ini terkait beberapa berkas yang nantinya teman-teman akan lengkapi sebelum teman-teman melakukan pendaftaran secara online. Jadi teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan memberikan informasi daftar berkas yang digunakan bagi pelamar Bintara komponen khusus ya, Bintara itu apa saja teman-teman. Yang pertama ini pendaftaran Bakomsus Gizi yang dibuka dari tanggal 11 sampai 17 November. Yang kedua Bakomsus Pertanian, yang ketiga Bakomsus Perikanan, yang keempat Bakomsus Peternakan, yang kelima Bakomsus Kesehatan Masyarakat. Jadi ini dibagi menjadi 5 ya teman-teman ya, 5 kategori pendaftaran Bintara Polri tahun 2024. Lalu teman-teman mungkin bertanya apa saja berkasnya, bagaimana ketentuannya. Di video ini saya akan jelaskan yang digunakan untuk mendaftar di Bakomsus sesuai dengan ketentuan tadi, sesuai informasi tadi. Kalau kita lihat berdasarkan surat keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2024 ya, dengan nomor Peng garing 39 garing 10 Romawi garing DIK titik 21.2.1 titik garing 2024. Di sini terkait penerimaan Bintara kompetensi khusus atau Bakomsus Polri bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, gizi dan kesehatan masyarakat. Sebelum saya menunjukkan beberapa berkas yang perlu teman-teman siapkan, di sini kita coba akan bahas ketentuannya ya teman-teman ya, untuk Bintara Pertanian, Perikanan, Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Jadi teman-teman kalau nanti teman-teman masuk daripada keputusan ini, artinya teman-teman dari lulusan ini dan teman-teman bisa mendaftar, maka silahkan saja lengkapi berkasnya seperti itu ya teman-teman. Nah, buka pendidikan nanti di tahun 2025 ya, Januari, tutup pendidikannya Juni, lama pendidikan 5 bulan ya. Oke, kita coba kuliti ya teman-teman ya terkait Bakomsus tadi untuk lulusan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya lulusan ini lulusan SMK ya. Sebentar teman-teman. Ini bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C. Lulusan SMK. Kalau S1 di sini ada ketentuannya juga ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Teman-teman bisa langsung baca ya. Oke, ini yang lebih khusus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mendaftar di Bakomsus bidang pertanian, maka berijazah serendah-rendahnya ialah SMK dengan program keahlian agribisnis tanaman pangan hortikultura, hasil pertanian, pembibitan, perkebunan, produksi tanaman, dan alat dan mesin pertanian. Kalau teman-teman dari mau mendaftar Bakomsus bidang pertanian
pertanian. Terus jika teman-teman mau mendaftar Bakomsus bidang pertanian lulusan D3 sampai dengan S1, itu ada ilmu atau sains pertanian, agribisnis, agroekoteknologi atau agroteknologi, agronomi dan mikrobiologi pertanian. Ada pemuliaan tanaman sampai dengan rekayasa industri pertanian. Ya, kalau teman-teman mau mengambil bidang perikanan, maka serendah-rendahnya SMK program kalian agribisnis perikanan. Kalau lulusan D3 sampai dengan S1 ini jurusannya, ya. Kalau teman-teman dari bidang mengambil Bakomsus bidang peternakan, maka di sini SMK program keahliannya agribisnis peternakan. Kalau lulusan D3 sampai dengan S1 ini ya teman-teman ya, peternakan, nutrisi ternak sampai penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Kalau teman-teman mau mendaftar khusus gizi ya, di sini khusus wanita ya untuk gizi. Ini ijazah D3 sampai S1 program studi gizi. Kalau Bakomsus khusus kesehatan masyarakat ini khusus wanita. Di sini D3 maupun S1 program studinya kesehatan masyarakat. Nah, itulah ketentuan program studinya, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengetahui berkasnya, teman-teman harus tahu dulu program studinya apa. Oke, kita lah geser ke berkas. Jadi poin-poin ini harap diperhatikan, teman-teman. Ya. Dari mulai teman-teman ini membuat surat permohonan menjadi anggota Polri, ini ditulis tangan. Jangan ada lagi pertanyaan, Pak, ini kalau saya ketik bagaimana? Maka jawaban yang akan saya berikan ialah ditulis tangan menggunakan tinta berwarna hitam, ditulis di kertas folio bergaris bermaterai 10.000. Nah, ini ditulisnya siapa yang nulis? Yang nulis ini pelamar tentunya ya, bukan orang lain. Nah, menulisnya pun menggunakan huruf kapital. Tidak boleh ada coretan ataupun dihapus. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, misalnya ini sudah saya jelaskan. Teman-teman juga sudah melihat di media sosial, masih bingung. Maka boleh silahkan nanti menghubungi Panda atau Supanda atau Banring. Terus selanjutnya berkas yang akan dibawa ke Panda atau Supanda itu diantaranya ada surat permohonan yang tadi ditulis tangan, fotokopi legalisir akte kelahiran, atau surat lahir yang sudah ada barcode tidak perlu dilegalisir, artinya tanda tangannya ya. Kalau akte-akte zaman sekarang kan sudah berbarcode itu tidak perlu dilegalisir, tapi kalau yang tidak berbarcode itu dilegalisir. Ada fotokopi atau legalisir ijazah atau STTB, SD, SMP, SMA, D3, D4, S1 maupun S2 ini disesuaikan. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar dan lulusannya SMK, maka ya tidak menggunakan ijazah D3 maupun D4 ataupun S1. Cukup ijazah SD, SMP, SMA. Terus surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan dari institusi kesehatan resmi milik pemerintah, surat keterangan catatan kepolisian, fotokopi atau legalisir KTP dan KK. Sama ya, ini kalau sudah ada barcode tidak perlu dilegalisir. Ada daftar riwayat hidup, surat persetujuan orang tua wali, surat pernyataan belum pernah menikah, surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri, surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas, surat pernyataan orang tua wali, surat pernyataan tidak melakukan KKN, tidak mendukung ikut serta dalam organisasi, tidak melakukan perbuatan yang melanggar agama, sanggup untuk tidak mengundurkan diri, dan surat tidak akan mengundurkan diri. Nah, inilah beberapa berkas yang teman-teman perlu siapkan. Nah, daftar berkas ini nanti yang akan teman-teman bawa ya, akan teman-teman siapkan dan akan teman-teman bawa. Ini saya tunjukkan. Ini teman-teman, rangkumannya ini ya, teman-teman bisa cek di sini ya. 1, ini berkas yang aslinya dulu. Ijazah SD asli, SMP asli, ijazah SMA sederajat asli, ijazah D3 maupun S1 ini disesuaikan ya. Akreditasi atau nilai IPK,
akte kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat permohonan, nih tulis tangan dengan huruf balok tanpa coretan tinta hitam, surat keterangan berbadan sehat dari institusi, persetujuan orang tua wali, pernyataan belum pernah menikah, daftar riwayat hidup, surat perjanjian ikatan dinas, surat perjanjian tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas, surat pernyataan orang tua atau wali, surat pernyataan tidak melakukan KKN, pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi, tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, surat pernyataan sanggup tidak akan mengundurkan diri, dan surat tidak akan mengundurkan diri. Nah, inilah daftar berkas yang perlu teman-teman siapkan untuk mendaftar Bakomsus sesuai dengan kompetensi teman-teman ya, baik pertanian, gizi, peternakan, dan beberapa Bakomsus yang lain. Terima kasih, nanti akan saya buatkan video selanjutnya bagaimana cara menyiapkan berkas dengan tepat sesuai dengan ketentuan ya. Dari mulai surat permohonan sampai dengan surat tidak akan mengundurkan diri. Terima kasih, salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan